10 jenis tank mate ikan gupi. Halo, salam satu hobi, Aquatic 7. Gupi adalah salah satu spesies ikan akuarium air tawar yang paling banyak dipelihara. Meskipun aslinya berasal dari Amerika Selatan, mereka sekarang dapat ditemukan di hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Bagi mereka yang baru memulai hobi memelihara ikan hias, gupi adalah pilihan yang bagus karena sifatnya yang kuat dan harganya yang murah, plus warnanya juga beragam. Seperti banyak ikan air tawar, gupi menunjukkan dimorfisme seksual di mana pejantan dan betina terlihat sangat berbeda. Gupi jantan umumnya lebih kecil dan memiliki sirip indah dan berwarna-warni. Betina di sisi lain tidak berwarna-warni, meskipun pembiakan selektif juga membantu mencerahkan warna mereka. Ikan gupi adalah ikan komunitas yang hebat, artinya mereka cocok dengan spesies lain. Jika Anda berencana untuk memelihara gupi dalam akuarium komunitas, yuk kita cari tahu apa saja yang cocok dijadikan teman mereka di akuarium. Tonton terus video Aquatic 7 ini sampai habis ya! Molly. Molly adalah ikan air tawar kecil serbaguna yang populer di kalangan pemilik akuarium pemula. Mereka cocok sebagai teman ikan gupi. Spesies ini dikenal sangat kuat dapat bertahan hidup di lingkungan air tawar dan air asin. Hebat kan? Seperti gupi, Molly adalah spesies live bearer, ikan yang melahirkan dan akan bereproduksi dengan cepat di akuarium rumah. Molly bisa jadi teman seakuarium gupi yang hebat karena mereka damai, mudah dipelihara, dan tetap kecil ukurannya meski sudah dewasa. Karena mereka agak mirip dengan gupi dan berkembang di lingkungan yang sama, mereka sering hidup berdampingan tanpa masalah. Jika Anda mencari ikan yang damai dan mudah dirawat, Molly adalah pilihan yang tepat. Harlequin rasbora. Harlequin rasbora adalah salah satu ikan akuarium air tawar favorit banyak orang. Sifatnya yang hidup, perawatannya yang mudah, dan warna emas perunggu metaliknya membuat mereka menjadi tontonan yang mengasyikkan di akuarium apapun, terutama ketika dipelihara dalam kawanan besar. Sebagian ikan kawanan Harlequin rasbora harus dipelihara dalam kelompok 8 hingga 12 ekor dan cocok untuk hidup di akuarium yang penuh tanaman. Jika dipelihara dalam kawanan yang lebih kecil dari 3 atau 4 ekor, Harlequin dapat menjadi pemalu dan stres. Karena sifatnya yang damai, Harlequin rasbora bisa menjadi teman gupi yang baik dan ikan komunitas besar pada umumnya. Meskipun mereka biasanya berada di lapisan air yang sama dengan gupi, Anda tidak akan melihat agresi antara kedua spesies. Karena ukurannya yang kecil, Harlequin rasbora mungkin kesulitan memakan pelet. Jadi, sebaiknya beri mereka pelet mikro atau pelet serpi yang sudah dihancurkan. Cardinal tetra. Sebagai sepupu dekat dari neon tetra, Cardinal tetra adalah spesies ikan kecil berwarna-warni yang populer karena sifatnya yang penuh semangat dan kebiasaan bergerombolnya yang menarik. Meskipun kecil dan tampak rapuh, Cardinal sebenarnya mudah dirawat dan mudah diberi makan. Mereka paling cocok diberi campuran pakan serpih berkualitas tinggi dan cacing darah beku kering.
Sebagai spesies kawanan, Cardinal tetra harus dipelihara dalam kawanan 7 ekor atau lebih. Akuarium 100 liter lebih dapat menampung lebih dari 15 hingga 20 kardinal. Kawanan besar mereka sangat menarik untuk ditonton, terutama jika dikombinasikan dengan guppy. Yang perlu diwaspadai, Cardinal tetra bisa memakan bayi guppy jika akuarium Anda tidak memiliki cukup tempat persembunyian. Jika Anda tidak berencana untuk membiakkan guppy, maka ini tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika Anda membiakkan guppy, pastikan untuk memindahkan burayak sejak awal atau menyediakan banyak tanaman hidup sebagai penutup. Honey gurami. Jika Anda sedikit lebih berpengalaman atau mencari ikan yang agak lebih sulit perawatannya daripada ikan live bearer, honey gurami adalah pilihan yang bagus. Mereka membutuhkan perawatan yang lebih spesifik daripada teman guppy lainnya di daftar ini. Honey gurami membutuhkan akuarium penuh tanaman dengan banyak naungan dan tempat persembunyian yang memadai. Tanaman apung sering digunakan dalam akuarium gurami untuk menciptakan lingkungan alami yang teduh. Selain persyaratan akuarium khusus mereka, honey gurami adalah ikan yang sangat sosial dan harus selalu dipelihara dalam kawanan 4 hingga 6 ekor. Untuk aquaris yang memiliki akuarium kecil, honey gurami tentu tidak ideal untuk dipelihara. Secara keseluruhan, honey gurami dapat menjadi pasangan yang luar biasa untuk guppy selama Anda menyediakan kebutuhan perawatan mereka, meskipun mereka mungkin bukan ikan termudah dalam daftar ini. Honey gurami menyenangkan untuk dipelihara, bertemperamen tenang, dan menambah keindahan untuk akuarium apapun yang mereka huni. Platy. Platy adalah ikan akuarium air tawar tangguh yang populer karena penampilannya yang penuh warna dan kemudahan perawatannya. Sama seperti guppy, Platy adalah ikan live bearer dan bisa bereproduksi di akuarium rumah. Spesies ini juga tersedia dalam berbagai warna dan varietas, sehingga setiap pemilik akuarium pasti akan menemukan jenis yang mereka sukai. Platy damai dan cenderung berkembang di berbagai lingkungan. Sebagai hasilnya, mereka bisa menjadi teman seakuarium guppy yang baik. Namun bersiaplah, jika Anda memutuskan untuk memelihara Platy, Anda mungkin akan mendapatkan banyak sekali bayi ikan, sama seperti guppy. Platy adalah pemakan yang kuat dan cocok dengan campuran makanan serpih dan cacing darah beku kering. Cory catfish. Cory catfish salah satu spesies ikan air tawar akuarium yang paling damai dan sangat mengagumkan untuk dipelihara. Mereka bisa bergaul dengan hampir setiap spesies lain, sehingga tidak mengherankan bila Cory bisa akur dengan guppy di akuarium. Jika Anda berencana memelihara Cory catfish, pastikan Anda menyiapkan akuarium dengan substrat pasir. Sayangnya, gravel terlalu kasar untuk Cory dan dapat merusak sirip serta barbel mereka. Otocinclus catfish. Otocinclus catfish umumnya dikenal sebagai Otto catfish, adalah salah satu spesies yang paling disukai dalam pemeliharaan ikan air tawar. Bertemperamen lembut dan relatif pemalu, Otto catfish menyukai habitat dengan banyak tanaman hidup dan kayu apung untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Sehingga cocok sebagai teman ikan guppy seperti Cory. Otto lebih suka dipelihara dalam kawanan kecil, 3 atau 4 ekor sudah cukup. Selain sifat jinak mereka, banyak akuaris suka Otocinclus catfish karena nafsu makan mereka yang besar terhadap alga.
Meskipun kecil, sekelompok oto dapat membersihkan akuarium penuh ganggang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, kami sangat menyarankan pemberian makan tambahan untuk wafer alga untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup. Dibandingkan dengan spesies lain dalam daftar ini, oto catfish dapat sedikit lebih sensitif terhadap kondisi air di bawah standar. Sebaiknya biarkan tank Anda matang selama beberapa bulan sebelum menambahkan ikan lele hias yang lembut ini. Selain itu, pastikan Anda mengawasi gupi Anda, meskipun Anda seharusnya tidak akan melihat agresi gupi. Ikan ini bisa nepi alias menggigiti sirip ikan lain. Swordtail. Jika Anda mencari ikan komunitas yang hebat, Swordtail cukup sulit dikalahkan. Mereka memiliki temperamen yang hebat, rukun dengan sebagian besar spesies air tawar lainnya, dan cukup menambah tampilan unik untuk akuarium apapun. Seperti guppy dan platy, Swordtail juga merupakan spesies live bearer dan akan berkembang biak jika pejantan dan betina hadir. Selain itu, Swordtail perawatannya mudah. Mereka mudah beradaptasi dan toleran terhadap kondisi air. Untuk pemilik akuarium yang mencari pasangan akuarium guppy yang mudah dirawat, Swordtail adalah pilihan tepat. Brislenus pleco. Pleco biasanya tidak direkomendasikan untuk penghobi ikan hias pemula karena mereka biasanya terlalu besar. Tapi varietas Brislenus akan tetap kecil untuk dipelihara dalam akuarium. Jika Anda punya akuarium berukuran cukup besar, Brislenus pleco bisa jadi pasangan akuarium yang bagus untuk guppy. Brislenus pleco akan tetap tinggal di dasar akuarium selama 95% waktunya, mencari makanan dan mengemil ganggang yang enak. Karena mereka berada di bagian akuarium yang berbeda dengan guppy yang umumnya berenang di tengah akuarium. Keduanya akan saling menjauh. Selain menjadi teman yang hebat, Brislenus pleco juga akan membantu menjaga akuarium tetap bersih dengan memakan alga yang tumbuh terlalu banyak dan makanan yang tidak dimakan. Namun pleco tidak dapat bertahan hidup dengan ganggang dan sisa makanan saja. Anda disarankan memberikan beberapa wafer alga sesekali untuk menjaga agar Brislenus Anda bahagia dan sehat. Cohly lox. Spesies unik yang menjadi teman ikan guppy menyerupai belut ini adalah salah satu ikan air tawar yang paling menarik perhatian. Jika Anda mencari sesuatu yang sedikit berbeda, Cohly lox adalah pilihan yang cocok. Meskipun terlihat unik, Cohly sebenarnya sangat damai dan rukun dengan banyak spesies air tawar lainnya, terutama guppy. Seperti beberapa spesies lain dalam daftar ini, Cohly lox lebih suka dipelihara dalam kelompok kecil yang terdiri atas 3 hingga 5 individu. Ukuran mereka tetap kecil, berkisar antara 7,5 hingga 10 cm, sehingga bisa dipelihara dalam akuarium yang tak terlalu besar. Habitat optimal untuk Cohly lox mengandung banyak tanaman hidup, kayu apung, dan substrat pasir. Pasir filter kolam berfungsi dengan baik. Seperti cory catfish, substrat yang kasar atau berbatu dapat merusak sirip dan perut Cohly yang lembut. Karena Cohly lox secara alami aktif di malam hari, jangan kaget ya jika Anda tidak melihatnya selama beberapa hari pertama. Setelah ikan ini sudah menyesuaikan diri dengan akuarium Anda, mereka akan lebih nyaman makan dan bersosialisasi di siang hari. Nah, itulah pembahasan kami tentang tankmate ikan guppy. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.